Di kota-kota kalian lah. 10.000 lah. Berapa kira-kira parkiran? 5.000 kalau motor. Tapi di sini kalau aku lihat dari mobil tadi, 10.000. parkir nggak ada nih. Tapi herannya aku nggak lihat macet, bahkan nggak ada suara klakson sama sekali. Beli makan itu kayaknya di 60 ribuan ke atas. Ya, kalau di Jakarta tax gitu. Dan service. Nah, kalau di sini udah bisa beli makanan enak seharga 10 ringgit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik ya guys ya. Ini requestan daripada teman-teman sekalian. Ternyata orang Indonesia itu kaget ketika mereka datang ke Malaysia gitu. Yang awalnya yang mereka katakan kalau kamu kerja di Malaysia kamu akan jadi kuli gitu kan, akan jadi apa namanya yang kerja bangunan dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu lah guys ya, jelek lah istilahnya perspektif ataupun pandangan orang Indonesia. Tapi mereka membuktikan hal ini dan bikin kaget. Akhirnya dia sadar gitu tentang negara Malaysia ini. Jadi jom kita simak videonya. Tapi seperti biasa ya guys ya, yang mau belanja silahkan belanja dulu untuk mensupport channel ini ya guys ya. Kita play videonya, let's go. Dulu banyak yang percaya kalau Indonesia itu negara paling keren di Asia Tenggara. Banyak orang bangga dengan budaya, wisata, dan makanan. Tapi semua berubah ketika mereka pertama kali datang ke Malaysia. Dari bandara aja, suasananya sudah beda. Bersih, tertib, dan tenang, gak ada klakson. Gak ada orang teriak-teriak di pinggir jalan. Yang ada cuma senyum ramah dan sistem yang rapi. Banyak yang bilang, paling sama aja. Tapi begitu mereka melangkah keluar, mulai kelihatan bedanya. Jalan raya mulus sejauh mata memandang. Lampu lalu lintas semuanya hidup. Orang nyebrang pun dihormati. Bahkan ada yang heran, lah, ini kok orang Malaysia gak buang sampah sembarangan? Disinilah mulai terasa ternyata yang keren bukan cuma gedung tinggi, tapi sikap masyarakatnya. Masuk ke mall, suasana adem, tertata, dan orangnya sopan. Mau belanja pun nyaman, gak ada teriak-teriak murah-murah di depan toko. Di sini, orang Indonesia mulai mikir, kenapa di negara orang bisa setenang ini? Tapi di negara sendiri malah sering ribut hal kecil. Malaysia tidak perlu pamer, tapi sistemnya sudah bicara. Dari transportasi umum sampai pelayanan publik, semua terasa teratur dan disiplin. Bayangkan, naik MRT di Malaysia, orang otomatis berdiri di sisi kanan eskalator. Sisi kiri dibiarkan kosong untuk yang mau jalan. Hal kecil, tapi menunjukkan kesadaran besar. Itulah momen ketika banyak orang Indonesia merasa malu bukan karena Malaysia sombong, tapi karena mereka sadar ternyata kita masih punya banyak PR besar di rumah sendiri. Ya benar. Malaysia kini bukan sekadar tetangga, tapi cermin bahwa kerjanya tak bisa mengalahkan 1000 janji. Malaysia itu fun fact-nya itu yang menurut gua itu paling kerasa itu daerah tempat wisata. Jadi mereka itu banyak seperti Indonesia kan banyak keindahan alam. Tapi mereka itu sangat rapi pembuatnya. Iya, setuju. Sangat dikelola dengan sangat-sangat baik. Gak ada lah ceritanya pungli. Indonesia juga gak banyak pungli sih. Cuma maksudnya di sana itu gak ada satupun pungli. Jadi kayak lu warga negara asing harganya segini, warga negara lokal segini. Udah itu aja. Gak ada tuh kayak tambahan ini, tambahan itu. Terus masyarakatnya lu lewat minta lagi tuh gak ada. Itu satu. Kedua, benar-benar bagus. Mau etnis apapun bagus. Contoh pura Hindu bagus, masjid bagus, dirapihin. Terus wihara juga bagus gitu. Jadi semuanya bagus dan juga biasanya murah. Jadi orang itu tertarik untuk rekreasi di sana. Memang menurut gue Malaysia ini memang menarik untuk dikunjungi. Ramah wisatawan asing. Di Indonesia harus bayar mahal, tapi di Malaysia kamu tinggal masuk aja. Yuk aku tunjukin tempatnya. Culture shock aku pas pertama kali aku ke Malaysia. Taman anak di tengah kota sebagus ini di Malaysia
Taman seluas dan sebersih ini, rapi dan ada playgroundnya, semuanya bisa kamu akses dengan gratis. Kalau di Indonesia, tempat begini tuh biasanya berbayar dan ada di dalam mall, bahkan kadang dihitung per jam. Dan gak semua keluarga tuh bisa afford buat bawa anak mereka setiap minggu. Dan ada satu tempat lagi nih di TRX Mall, taman dengan rooftop dan playground modern, rumput hijau buat duduk, dan semua ini bisa kamu akses dengan gratis juga. Menurut aku, spot kayak gini tuh satu hal, Malaysia tuh bukan cuma indah, tapi juga peduli sama rakyatnya. Bikin aku paham kenapa banyak orang bangga jadi warga Malaysia. Orang yang lahir dan besar dekat Malaysia pasti banyak spot andalan kan? Share dekat komen ya, aku nak rasa sendiri apa yang kalian banggakan. Lihat guys, di sini banyak betul mobil-mobil besar. Kalau di Indonesia jarang pula mobil-mobil besar, di sini disambung lagi mobil-mobil besar. Astaga besarnya itu gedungnya guys. Gila. Astaga guys, ada mobil di dalam TV. Ada mobil di dalam TV, gimana konsepnya? Dan aku juga baru tahu kalau ada kereta api di atas jalan guys. Astaga guys, aku baru tahu di Malaysia ada sungainya juga guys. Kukira tidak ada guys. Astaga guys, ini pertama kalinya aku lihat gedung tapi dia ada pohon-pohon di dalam kamarnya guys. Nah nyangkanya aku pada di Malaysia ada menara besar betul guys. Dua lagi kembar guys. Di tempatmu apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya menara guys. Di tempat kalian apa namanya guys? Lihat dari belakangku guys besarnya. Astaga guys, aku baru tahu juga kalau di Malaysia di gedungnya ada layar-layarnya kayak gitu kayak di TV-TV guys. Ternyata ada gedung di dalam TV guys. Ada gedung di dalam TV. Tadi TV di dalam mobil. Mobil di dalam TV. Bayangin aja deh. Masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gua. Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gua jadi nggak mau pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba bayangin lampu merah nih kosong nih. Nggak diterobos gitu kan? Yang jalan yang harusnya hijau tapi nggak ada mobil. Tapi di situ nggak ada yang nerobos kan aneh. Aneh ya bang ya. Bos, dan yang paling parah kemarin gua ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gua 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan, tapi dia nyuruh gua masuk duluan. Itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gua duluan sih. Tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk, ngapain nyuruh gue ya? Emang aneh dan ini negara bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Komennya kayak negatif tapi sebenarnya positif gitu. Ini kalian lihat, ini ada motor-motor parkir nih. Kalau boleh tahu di daerah kalian, kalau parkiran di tempat wisata kayak gini, di kota-kota kalian lah 10.000 lah. Kira-kira parkiran 5.000 kalau motor. Tapi di sini kalau aku lihat dari mobil tadi 10.000. tukang parkir nggak ada nih. Tuh. Parkir. Bang, parkir bang, ada tukang parkir ya. Bang, parkir. Ini kurasa kalau tukang parkir kerja di sini nih. Kan? Selalu dari sini duduk nih, lumayan ini weh. Tuh, kalian tengok parkirannya nih, hitungannya parkiran mahal ini. Di pinggir jalan terus di pinggir ikonnya Malaysia tuh. Cair deh ini, betul cair bang di sini bang. Mending abang ngerantau kemari parkir di sini nih. Berdiri di sini aja bang, berdiri nungguin. Jelas abang dapat abang 55 ringgit kan lumayan tuh 5 ringgit. Bukan dapat 5 ringgit, ketangkap polisi itu iya. Kan 5 ringgit tuh. Coba kalian komen weh, daerah kalian berapa kira-kira parkiran kalau di tempat wisata-wisata gini? Tapi di sini 10.000 5.000 lah. Parkir aku tengok. Nggak ada tukang parkir apa memang sengaja nih parkir yang ada? Nggak tahu lah, aku rasa bingung pun aku. Kalau ditanya kenapa aku bisa betah tinggal di Kuala Lumpur, salah satunya ya karena suasana pagi kayak gini. Jadi ceritanya pagi ini aku pergi ke KWSP untuk registrasi. Aku turun di MRT Pasar Seni lalu lanjut jalan kaki menuju lokasi. Sepanjang perjalanan aku heran sendiri. Kok bisa ya jalanan dan suasananya benar-benar tenang dan gak ada kemacetan sama sekali. Saking nyamannya, abang Spiderman aja bukannya berantas kejahatan malah nyantai foto-foto di kota. Padahal ini masih area perkotaan dan aku pergi pas jam orang berangkat kerja. Tapi herannya aku gak lihat macet, bahkan gak ada suara klakson sama sekali. Well, kalau macetnya tuh weekend aja kayaknya. Di Jakarta pasti ngerti kenapa aku bisa macet tiap hari lah Jakarta. Ini. Selain itu, sepanjang perjalanan area yang aku lewati juga terlihat bersih. Aku sempat lewatin kawasan Dataran Merdeka, salah satu ikon wisata di Kuala Lumpur. Dan seperti yang bisa kalian lihat, kondisi di sana pun bersih dan terawat. Mungkin ini salah satu bukti kalau uang pajak di sini benar-benar dikelola dengan baik. Jadi warganya bisa ngerasain langsung manfaatnya. Kadang kita nggak butuh hal besar buat ngerasa betah di suatu tempat. Pengalaman pagi ini aja udah cukup bikin aku nyaman tinggal di Malaysia.
Another culture shock setelah gue nyampe Kuala Lumpur adalah di sini kita masih bisa berhemat untuk spend jajan di mall kurang dari 50.000 atau setara 15 ringgit Malaysia. Kalau di 15 ringgit, oke. Udah nggak berharga ya, uang 50.000 itu. Bahkan uang 50.000 itu cuma dapat satu porsi apa namanya itu guys ya, kebab. Ya kebab itu dapat, terus 50.000 itu kita udah dapat apa namanya itu guys, waffle ya, waffle itu dapat 2 ya kan. Terus habis itu kalau kita makan, kalau di Jakarta 50.000 satu porsi, tapi kalau di Solo itu masih 2 porsi lah. Sekali makan itu kayaknya di 60 ribuan ke atas. Ya kalau di Jakarta gitu. Dan service. Nah kalau di sini udah bisa beli makanan enak seharga 10 ringgit aja. Atau 35.000. Jom, gue mau spill tempatnya. Nah buat tempatnya ini kita harus naik monorail ke stasiun Medan Tuanku karena mallnya itu hubung sama stasiun Medan Tuanku. Nama mallnya Quill City Mall. Jadi nanti restonya itu ada di bawah deket NSK Grocer. Tinggal turun ke lantai LG, terus nanti ketemu Misha, belok deh ke kanan, nanti ada kafe rumah. Di sini mereka jual nasi lemak ayam goreng harganya 8 ringgit dan ada laksa juga, dan ada sate-satean harganya 2,5 ringgit. Waduh. Juga ada pau-pau gitu. Nah di sini tuh kayaknya banyak anak mahasiswa juga deh karena lokasinya deket sama UniKL. Dan gue makan 11 ringgit itu sekitar 38.500 rupiah. Base-nya tinggal di Malaysia adalah harga makanan di sini kayaknya lebih murah ya dibanding di Indonesia. Terus juga porsinya tuh gede banget. Nasi lemak ayam gorengnya kafe rumah ini menurut gue udah cukup mewakili nasi lemak yang legit, enak. Udah sama minum loh 35.000. Karena di Indonesia mana bisa jajan di bawah 50.000 udah dapet paket komplit ini. Iya, kalau makannya di warteg dapat kayaknya. Menurut gue ini recommended buat bukan di mall. Kalau di mall ya hitung-hitung lah. Yang enak dan affordable. Ini antara hal yang paling aku suka ketika membeli takjil di Malaysia. Bukan cuma membeli, tapi ada yang ngasih gratis. Dalam kata arti lain itu sedekah kayak enak banget di sini. Lihat, aku dapat 6 tin air berkarbonat guys. Lumayan lah menambah stok di kulkas. Terima kasih ya yang udah memberi, semoga. Alright guys, udah selesai videonya. Jadi telah tadi ya guys ya. Jadi banyak orang Indonesia yang kaget dan juga seneng ketika tinggal di Malaysia. Yang istilahnya awalnya mereka mengatakan bahwasannya di Indonesia itu udah keren banget. Kayak di Jakarta kehidupannya bagaimana kita tahu sendiri, glamor ya kan. Tapi dengan pendapatan kita di Jakarta itu sekitar 4 juta sampai 5 juta, itu kita bisa makan dan bayar kos-kosan dan sedikit menabung. Ya, dengan kerjaan yang berangkat dari pagi, pulangnya agak malam seperti itu, dan macet-macetan itu yang istilahnya mereka nikmati gitu loh guys ya. Tapi ternyata ketika orang Indonesia itu pergi ke Malaysia dan bekerja di sana, dia sangat shock gitu, dia sangat kaget gitu. Ternyata kerja di Malaysia itu lebih nyaman dengan gaji yang lebih besar gitu loh guys ya. Wih, gila sih guys ya. Salam terima kasih bagi WNI yang menyeru dan mengingatkan kami warga negara Malaysia supaya bersyukur. Insya Allah moga Anda semua juga akan menikmati nikmat yang sama di NKRI. Internet dan YouTube telah membuka mata manusia ke seluruh dunia. Mereka boleh membandingkan apa yang ada di negara mereka dan negara lain. Perkara ini tak berlaku sebelum ini. Iya, sebelum ada YouTube mana ada istilahnya kita bisa melihat negara-negara lain. Paling kita hanya melihat poster kayak gitu, foto-foto ataupun koran ataupun majalah, kita hanya bisa melihat di situ. Dan dengan adanya YouTube ini kita bisa melihat, wow, ternyata seperti ini, bersihnya di negara Malaysia seperti ini, penduduknya orang Malaysia itu seperti ini gitu loh guys ya. Dan ketika istilahnya orang Indonesia pergi ke Malaysia, mereka juga kaget ternyata semaju itu dan sedisiplin itu orang-orangnya. Dan kalau pasal makanan di sana juga relatif murah gitu loh guys ya. Dengan gaji 1.700 ya kalau kita kerja kilang, kalau kita makan di luar ya seminggu sekali atau ya bisa dihitung jari gitu ya kan. Karena kalau merantau itu harus memikirkan supaya kita itu tidak boros gitu kan. Intinya makan di luar pun masih worth it gitu.
dengan gaji istilahnya 1.700, dan ketika kita istilahnya makan pagi sarapan mungkin nasi lemak gitu kan, berapa ringgit? 2,5 atau 3 ringgit ya kan. Selepas itu kita makan siang ya mahal sedikit tidak apa-apa, 5 ringgit lah ya kan. 5 ringgit di sana masih bisa makan guys ya. Anggaplah istilahnya pagi 5 ringgit, terus siangnya 10 ringgit ya, terus malamnya ya nyemil-nyemil buah dan lain sebagainya. Kalau kita istilahnya di rantauan kan tidak perlu istilahnya kita makan banyak banget gitu kan. Kita harus juga menjaga kesehatan kita. Anggaplah malam itu 7 ringgit, jadi 22 ringgit kali 30 ya kan, itu cuma 660 ringgit sampai 700 lah maksimal ya kan. Itu sudah makan 3 kali sehari ya kan, makan 3 kali sehari itu 700, berarti 1000 itu bisa kita simpan, karena di sana itu kos untuk istilahnya kos-kosan ataupun apartemen gratis daripada perusahaan gitu. Jadi masih worth it gitu loh guys ya. Apalagi kalau kita OT terus, dan pasti akan lebih banyak lagi yang kita dapatkan gitu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.